WNI kalau mau pindah negara harus bayar 5 juta. Bayar apa itu? Ya, kalau seorang WNI mau pindah negara kan harus Ya itu sih PNBP ya. PNBP itu kan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya kalau tidak dengan peraturan pemerintah, harus dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau ada tarif bahwa orang yang sudah jadi WNI ingin keluar dari WNI, dia bayar PNBP, itu penerimaan negara bukan pajak. Dan itu sudah menjadi ketetapan, ya tinggal dipatuhi saja. Dan kalau orang asing mau jadi WNI pun ada PNBP-nya juga, tapi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi kalau jumlahnya 5 juta ya wajar aja. Ya kalau enggak kan tetap jadi WNI. Oke. Cukup ya. Cukup ya. Makasih ya, makasih. Baik. Oke Pak, izin kasih jalan. Kalau pandangannya Febri ini tidak ditahan, ini kan ada 2 tersangka ya Prof, Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara yang satu ini ditahan, Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari Kalau Prof soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa Pak Febri itu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Beda dengan dulu, kalau KUHP lama kan nggak bisa. Jadi kalau seorang itu ditahan, itu kan karena alasan tertentu. Karena khawatir melarikan diri, juga menghilangkan barang bukti, ketika khawatir mengulangi kejahatan. Kalau misalnya ditetapkan, ya, orang yang ditetapkan ditahan kan bisa melakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi KUHP baru ini sudah begitu, tidak begitu menekankan lagi pada penahanan, kecuali memang dirasakan perlu. Kalau ditahan pun bisa di-challenge. Misalnya bupati melakukan tuduhan korupsi, dituduh korupsi, terus ditahan dengan alasan supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Bagaimana mengulangi perbuatannya? Dia udah nggak jadi bupati lagi. Itu salah contoh. Jadi coba kita lihat aspek ini. Sekarang ini KUHP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, ya, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHP. Jadi soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja. Ya. Prof, terkait pengacara Hotman Paris, Prof, yang menjadi pengacaranya Pak Febri mengaitkan dengan presiden itu gimana, Prof? Mana? Hotman Paris yang ingin menjadi kuasa hukum Pak Febri tapi mengait-ngaitkan dengan ya, kalau Hotman jadi penguasa ya kita hormati ya tugas beliau sebagai advokat. Advokat itu kan penegak hukum juga, kedudukannya sama seperti jaksa, polisi, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Hotman kepada publik ya kita hormati, itu sebagai bagian dari tugas beliau sebagai seorang lawyer, advokat yang membela kliennya. Wajar aja. Tapi itu mengaitkan dengan presiden karena sudah lama menjadi kuasa hukum Pak Prabowo, jadi turun tangan untuk menjadi pengacara Pak Febri. Kan saya tidak tahu, enggak masalah itu. Ya. Kecuali masalah perdata. Kalau perdata misalnya perusahaan A, perusahaan B. Saya dulu lawyernya B, melawan perusahaan A. Belakangan saya jadi lawyernya sebaliknya, itu nggak boleh. Ini kan pidana kan bukan Prabowo pribadi. Pak Prabowo presiden, bukan pribadi beliau. Jadi tidak ada masalah. Nanti seharusnya nggak dikaitkan dengan nggak melanggar kode etik advokat. Pak, tapi kalau penetapan tersangka harus lapor presiden nggak sih, Pak? Sudah ya. Monitoring sama sekali tidak disinggung di dalam rapat kabinet hari ini, tapi saya melihat bahwa ada satu perkembangan yang positif, cooling down, menangani kasus Pak mantan Jampitsus Pak Febri yang sudah diserahkan penanganannya kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung sekarang mulai melakukan satu langkah penyidikan lanjutan sebenarnya
tidak memulai dengan penetapan tersangka sekali lagi, karena hanya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh penyidik Polri dan kemudian melanjutkan penyidikan dalam arti memperkuat alat-alat bukti, memeriksa saksi-saksi dan seterusnya, yang dalam proses ini sebenarnya terbuka peluang bagi KPK untuk melakukan supervisi seperti yang telah diatur dalam undang-undang, bahwa meskipun yang menyidik perkara korupsi itu adalah polisi ataupun jaksa, tapi KPK itu diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi. Dan saya sudah mengatakan, karena sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, baik kita amati sama-sama, diawasi sama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, ya, mudah-mudahan berjalan on the track. Dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track, betul-betul profesional dan transparan, saya kira beri kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Kalau sudah kumpul semua alat bukti, ya silakan Kejaksaan Agung untuk melimpahkan perkara itu ke pengadilan. Itu pendapat saya mengenai soal itu. Prof, tapi kan banyak juga masyarakat yang menilai bahwa penanganan perkara ex-Jampitsus ini di Kejagung kan seperti jeruk makan jeruk, karena ditangani oleh pihak kejaksaan juga, yang dikhawatirkan di bawah-bawahnya itu masih ada orangnya Pak Firly. Ya, karena itu sebenarnya kalau dilihat dari situ kan itu dalam lingkungan kecil. Kalau dalam lingkungannya lebih luas, sama-sama penegak hukum. Lebih luas lagi, sama-sama orang Indonesia yang menyidik. Kan jadi nggak selesai-selesai persoalannya. Jadi lebih baik kita sempitkan persoalan. Meskipun Pak Febri itu adalah mantan Jampitsus, pejabat tertinggi dalam penyidikan khusus di Kejaksaan Agung, di bawah Jaksa Agung. Tapi ketika beliau berstatus sebagai tersangka, ya, harus dilakukan satu penyidikan yang profesional, yang transparan, sesuai dengan KUHAP yang berlaku. Dan apabila terjadi penyimpangan, harus disadari KPK itu bisa mengambil alih soalan itu. Dan masyarakat harus melakukan pengawasan, ya, baik pegiat anti korupsi, para guru besar hukum pidana, silakan diawasi. Ya, jangan sampai KPK kemudian merasa bahwa ini penyidikan berlarut-larut, nggak jelas arahnya akan kemana. Dan kemudian KPK mengambil alih penyidikan ini. Kita berharap tidak akan ke sana arahnya, supaya penegakan hukum itu tetap berjalan secara transparan dan profesional. Tapi kenapa nggak dari awal mungkin ke KPK saja gitu? Ya, sudah ada pembicaraan sejak dari awal bahwa kalau kejaksaan dengan pemerintah itu kan sama-sama eksekutif di bawah presiden. Jadi bisa saja ada dua institusi itu kemudian menyepakati bahwa ini diserahkan penyidikan lanjutannya kepada Kejaksaan Agung. Kalau KPK itu bukan karena diserahkan, dia ambil alih. Beda itu. Dia ambil alih karena ada alasan-alasan tertentu. Tapi melihat fakta di lapangan bahwa Polri sudah sepakat untuk menyerahkan, bukan melimpahkan, menyerahkan penyidikan lanjutannya kepada Kejaksaan, walaupun sempat ada sedikit kesalahan di awal, ya, yaitu Kejaksaan mau menetapkan kembali Pak Febri itu sebagai tersangka, bahkan ada statement belum jadi tersangka, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi setelah itu diralat sendiri oleh Kejaksaan Agung, sehingga sekarang ini menjadi jelas bahwa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah melanjutkan penyidikan yang telah dimulai oleh Polri. Dan kalau di Kejaksaan Agung pasti akan lebih cepat karena tidak bolak-balik ya. Karena Direktur Penyidikan dan Penuntutan itu ada pada satu atap di bawah Jampitsus di Kejaksaan Agung. Ada lagi yang mau tanya? Yang mengenai LGBT di Bogor. Isu WNI ini, Ya. yang WNI kalau mau pindah negara harus bayar 5 juta. Bayar apa itu? Ya, kalau seorang WNI mau pindah negara kan harus Ya, itu sih PNBP ya. PNBP itu kan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, kalau tidak dengan peraturan pemerintah, harus dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau ada tarif bahwa orang yang sudah jadi WNI ingin keluar dari WNI, dia bayar PNBP, itu penerimaan negara bukan pajak.
Dan itu sudah menjadi ketetapan, ya tinggal dipatuhi saja. Dan kalau orang asing mau jadi WNI pun ada PNBP-nya juga, tapi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi kalau jumlahnya 5 juta ya wajar aja. Ya kalau nggak kan tetap jadi WNI. Itu aja. Oke, cukup ya. Cukup ya. Makasih ya, makasih. Baik. Oke Pak, izin kasih jalan. Kalau pandangan dari Febri ini tidak ditahan, ini kan ada 2 tersangka ya, Prof. Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara yang satu ini ditahan, Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari Kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa Febri itu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Beda dengan dulu, kalau KUHP lama kan nggak bisa. Jadi kalau seorang itu ditahan, itu kan karena alasan tertentu. Karena khawatir melarikan diri, juga menghilangkan barang bukti, ketika khawatir mengulangi kejahatan. Kalau misalnya ditetapkan, ya, orang yang ditetapkan ditahan kan bisa melakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi KUHP baru ini sudah begitu, tidak begitu menekankan lagi pada penahanan, kecuali memang dirasakan perlu. Kalau ditahan pun bisa di-challenge. Misalnya bupati melakukan tuduhan korupsi, dituduh korupsi, terus ditahan dengan alasan supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Bagaimana mengulangi perbuatannya? Dia udah nggak jadi bupati lagi. Itu salah contoh. Jadi coba kita lihat aspek ini. Sekarang ini KUHP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHP. Jadi soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja. Ya. Prof, terkait pengacara Hotman Paris, Prof, yang menjadi pengacaranya Pak Febri mengaitkan dengan presiden itu gimana, Prof? Mana? Hotman Paris yang ingin menjadi kuasa hukum Pak Febri tapi mengait-ngaitkan dengan Ya, kalau Hotman jadi penguasa ya kita hormati ya tugas beliau sebagai advokat. Advokat itu kan penegak hukum juga, kedudukannya sama seperti jaksa, polisi, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Hotman kepada publik ya kita hormati, itu sebagai bagian dari tugas beliau sebagai seorang lawyer, advokat yang membela kliennya. Wajar aja. Tapi itu mengaitkan dengan presiden karena sudah lama menjadi kuasa hukum Pak Prabowo, jadi turun tangan untuk menjadi Bagaimana? pengacara Pak Febri. Kan saya tidak tahu, enggak masalah itu. Ya. Kecuali masalah perdata. Kalau perdata misalnya perusahaan A, perusahaan B. Saya dulu lawyernya B, melawan perusahaan A. Belakangan saya jadi lawyernya sebaliknya, itu nggak boleh. Ini kan pidana kan bukan Prabowo pribadi. Pak Prabowo presiden, bukan pribadi beliau. Jadi tidak ada masalah. Nanti seharusnya nggak dikaitkan dengan nggak melanggar kode etik advokat. Pak, tapi kalau penetapan tersangka harus lapor presiden nggak sih, Pak? Udah ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.